Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullaha azza wa jalla bimannihi wa karamihi أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مما علمنا ويزيدنا علما وهدى والتقوى إنه ولي على ذلك وقادر عليه. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak kalah pentingnya nikmat yang sangat besar di dalam kehidupan kita ini adalah nikmatul hidayah, nikmat diberikannya kita untuk meniti jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan amal saleh, dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua sebagai renungan ataupun pengingat agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan tentang dampak buruk daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'asi tud'iful qalb. Al-ma'asi tud'iful qalb. Bahwasanya dosa dan maksiat itu bisa melemahkan jiwa. Di antara dampak buruk daripada dosa dan maksiat itu bisa melemahkan jiwa. Wa minha wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abdi annaha tud'ifu al-qalba min iradatihi wa taqwa iradatul ma'siyah wa tud'ifu iradatu tawbah syai'an fa syai'an ila an taslakha min qalbi iradatu taubati bil kulliyah. Dampak ini, dampak daripada dosa ini yang paling dikhawatirkan menimpa seseorang ataupun seorang hamba, yaitu lemahnya hati. Lemahnya hati dari kehendaknya akibat apa? Akibat dosa ataupun akibat maksiat, redup hatinya, sehingga keinginan untuk bermaksiat terus semakin menguat, sedangkan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala justru semakin melemah, sehingga sedikit demi sedikit yang sampai akhirnya keinginan untuk bertaubat itu hilang di dalam dalam hatinya. Naudzubillah. Kalau seandainya di dalam hatinya telah lepas darinya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan falau mata nisfahu, bahkan seandainya separuh dirinya itu meninggal, dia tetap tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah di penghujung akhir kehidupannya, tapi tetap dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayati minal istighfar wa taubatul kazzabin bil lisani bi syai'in katsir wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah mudirru 'alaiha 'azimun ala muwaqa'atuha mata amkanathu. Bahkan seandainya separuh dirinya itu sudah meninggal, dia tetap tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukannya apa? Hanya beristighfar ataupun bertaubat dengan lisannya. Istighfar dengan bertaubat hanya sebatas di lisannya, seperti halnya para pendusta. Sementara hatinya masih terikat janji dengan maksiat, masih ada niatan-niatan ketika ada kesempatan dia hendak melakukannya kembali. Dia hendak berdosa, dia hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ia terus memikirkannya, bagaimana dia bisa mengulangi lagi, bagaimana dia bisa untuk mencari-cari jalan, kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertekad untuk melakukannya ketika ada kesempatan. Maka ketika dia istighfar dan bertaubat hanya sekadar lisan, tidak bedanya dengan orang-orang kadzabin. Dia berdusta atas istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebabnya itu adalah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa dan maksiat kepada Allah, maka ini akan melemahkan jiwa, sehingga akan melemah keinginan untuk kembali ingat bertobat kepada Allah. Semakin melemah sedikit demi sedikit, karena lemahnya jiwa akibat daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara dampak buruk daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu adatan fala yastaqbahu min nafsihi ru'yatan nas lahu wala kalamahum fihi.
maksiat bisa menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya suatu ataupun tidak menganggapnya sebagian perkara yang buruk. Jadi maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Hati tidak lagi menganggap kemaksiatan sebagai perkara buruk. Jadi sudah hal yang sudah biasa. Tidak merasa itu adalah sesuatu yang harus kita jauhkan. Tidak merasa itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena telah menjadi kebiasaannya. Dalam kondisi demikian pelaku maksiat tidak lagi peduli dengan pandangan manusia yang menganggap dirinya buruk, ataupun tidak lagi dia peduli atas komentar jelek mereka terhadapnya, tak peduli. Bahkan bagi para pelaku dosa dan maksiat, orang-orang yang berbuat kefasikan, kondisi ini merupakan puncak ketidakpedulian dan kesempurnaan kelezatan, kenikmatan di dalam hidupnya. Sampai-sampai salah seorang dari mereka berbangga diri, bahkan sebagian senang berbangga diri atas dosa dan maksiat yang ia lakukan. Tidak ada rasa malu di dalam hatinya. Tidak ada rasa malu di dalam hatinya. Tidak ada rasa malu kepada manusia. Tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia terjatuh dalam jurang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia menceritakannya atas dosa yang ia lakukan, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menceritakannya kepada orang lain, padahal orang lain tidak mengetahui apa yang dia lakukan atas dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kemudian dia mengatakan, ya fulan, aku telah berbuat dosa. Ya fulan, amiltu kada wa kada. Aku telah melakukan dosa ini. Aku telah melakukan dosa ini. Maka orang-orang yang tidak memiliki rasa malu atas dosa dan maksiat yang ia lakukan, padahal Allah sudah tutup-tutupi, lalu dia menceritakan, dia berbangga diri dengan dosa dan maksiatnya, maka wa hadza ad-darbu minan nas la yu'afun. Maka manusia model seperti ini yang tidak memiliki rasa malu atas dosa dan maksiat yang ia lakukan, maka tidak pantas orang seperti ini dilindungi. Akibatnya apa? Dia terhalang jalan menuju taubat, dan pintu-pintu pun biasanya telah tertutup baginya. Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku itu dilindungi, setiap umatku itu dimaafkan. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali kaum orang-orang mujahirin. Apa itu orang-orang mujahirin?
adalah orang-orang yang terang-terangan dia berbuat dosa, tak ada rasa malu di dalam hatinya. Kemudian wa inna ummati wa inna minal ijhari an yasturallahu ala al-abdi thumma yusbiha yafdaha nafsahu. Termasuk juga sikap menampakkan maksiat adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dosa ataupun maksiat hambanya pada malam hari. Seorang bermaksiat di malam hari, lalu Allah tutupi atas dosa dan maksiatnya. Akan tapi ia di pagi harinya dia memaparkannya, menceritakannya kepada teman-temannya, tak ada rasa malu, tak ada rasa khawatir daripada dosa dan maksiat yang ia lakukan di malam hari, padahal Allah sudah tutupi dosa dan maksiatnya. Akan tapi dia menceritakannya. Dia berbangga diri dengan dosa dan maksiatnya dengan mengatakan, ya fulan, amiltu yawma kada wa kada كذا وكذا فياتك نفسه وقد بات يستره ربه. Ya fulan, pada hari ini dan pada hari itu aku telah melakukan dosa ini. Aku telah melakukan dosa ini dengan bangganya. Dia menceritakan dosa dan maksiat yang telah ia lakukan di malam hari. Kemudian ia membongkar kejelekannya sendiri. Dia menceritakan dosa dan maksiat yang ia lakukan di malam harinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupinya. Maka orang-orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minal mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Allah telah tutupi dosa-dosanya, akan tapi dia menceritakannya. Maka orang seperti ini tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kemaksiatan ini merupakan warisan. Anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathu an ummatin minal umam allati ahlakaha Allah subhanahu wa ta'ala. Fallutiyya mirathu an qawmi Lut wa ahdul haqqi bizaid wa daf'uhu bin naqis mirathu an qawmi Shu'aib wal 'ulu fil ardi wal fasad mirathu an fir'aun wa qawmi wa takabbur wa tajabbur mirathun an qawmi Hudin fal 'asi labasa thiyaba ba'di hadhihi al umam wa hum a'da'ullah. Setiap kemaksiatan merupakan warisan peninggalan umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Lutiyah ataupun perbuatan homoseksual. Ini adalah warisan kaumnya Nabi Lut. Kemudian wa akhdul haqqi bizaid, mengambil hak secara lebih namun kurang dalam memberikan hak orang lain. Maka ini adalah warisan kaumnya Nabi Shu'aib. Kemudian wal 'ulu fil ardi wal fasad, angkuh di muka bumi,
bahkan berbuat kerusakan di dalamnya, maka ini adalah warisan kaum Fir'aun. Wa takabbur wa tajabbur, sombong dan semena-mena, ini adalah warisan kaumnya Nabi Hud. Oleh karena itu, pelaku maksiat adalah orang yang memakai baju warisan sebagian umat tersebut, padahal mereka adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab Az-Zuhd li abihi an Malik bin Dinar qala, Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd, karya ayahnya dari Malik bin Dinar, dia berkata, auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel, katakanlah kepada kaummu, katakanlah kepada kaummu, la tadkhulu madakhil a'da'i wa la talbisu malabis a'da'i wa la tarkabu maraqib a'da'i wala tut'imu mata'im a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Janganlah kalian memasuki tempat masuk ataupun kediaman musuh-musuhku. Janganlah kalian memakai pakaian musuh-musuhku. Janganlah kalian menaiki tunggangan musuh-musuhku, dan janganlah kalian menyantap makanan musuh-musuhku sehingga kalian menjadi musuh-musuhku pula sebagai mereka adalah musuh-musuhku. Di dalam musnad dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bis-sayf baina yaday as-sa'ah hatta yu'bada Allah wahdah la syarika lah, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri, wa man tashabih biqaumin fahuwa minhum. Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, sampai hanya Allah semata yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Dijadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku, serta dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyelisih perintahku. Sungguh siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kemudian di antara dampak buruk dosa dan maksiat yang lain, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, anna al-ma'siyata sababun, bahwasanya maksiat itu adalah sebab li hawanil abdi ala rabbih, kehinaan seorang hamba di hadapan Rabbnya, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi rendah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ma'asi, ahli maksiat. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hanu alai fa'asaw walau azu alaihi la'asamahum. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang hina
di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun bermaksiat kepadanya. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya seandainya mereka orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentulah dia akan menjaga diri, tentulah dia akan menjaga mereka. Seandainya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sang hamba tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Jadi jika seorang hamba telah hina di hadapan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Allah berfirman, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Maka wa in azamahumun nas fi zahir lihajatihim ilaihim aw khafan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai' wa ahwanuhu. Apabila ternyata ada orang-orang yang memuliakannya secara lahir, ada orang-orang yang menganggapnya ataupun memuliakannya secara zahir, maka itu pasti dikarenakan mereka memiliki hajat terhadapnya, ada kebutuhan kepadanya, ataupun karena takut dengan kejahatannya, padahal dia adalah orang yang paling rendah dan hina di dalam hati-hati mereka. Sehingga seorang yang terus menerus annal abda la yazalu yartaqibu dhanbi, seorang hamba yang terus menerus melakukan dosa dan maksiat sehingga maksiat tersebut terasa remeh ataupun kecil di dalam hatinya, maka itu adalah wadzalika alamatul halaki, maka itu adalah tanda kebinasaan. Kalau sudah di dalam qalbunya menganggap remeh akan sebuah dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tanda kebinasaan. Fa inna dhanba kullama saghara fi 'ainil 'abdi 'azuma 'inda Allah. Dosa itu jika terasa semakin kecil dalam hati seorang hamba, jika dosa itu semakin diremehkan oleh seorang hamba, maka ia akan semakin besar dosanya di hadapan Allah ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, berkata, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin yara dhunubahu, ketika dia melihat dosa-dosanya, ketika mereka melihat dosa-dosanya, maka ka'annahu fi asli jabalin, seolah-olah ia sedang berada di kaki gunung, seolah-olah ia berada di kaki gunung. Yakhafu an yaqa'a alai,
ia takut kalau gunung tersebut menimpanya. Akan tetapi sebaliknya, wa innal fajira, adapun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yara dhunubahu, ketika ahli maksiat, ahli pendosa ini melakukan berbagai macam bentuk dosa, kadzubab, yara dhunubahu kadzubab, maka ahli pendosa ataupun ahli maksiat ini menganggap, melihat dosa-dosa yang ia lakukan kadzubab waqa'a ala anfihi, bagaikan apa? Bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala, kemudian ia mengatakan apabila ia menghalaunya begini, terbanglah lalat itu. Itulah dia menganggap remeh, bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian setelah itu lalat tersebut terbang. Jadi menganggap remeh akan sebuah dosa. Ketika menganggap remeh, menganggap kecil sebuah dosa, maka dosanya itu lebih besar di hadapan Allah ataupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dampak buruk daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dosa dan maksiat itu menyebabkan kesialan. Anna ghairahu minan nas wad-dawab ya'udu alaihi syu'umu dhunubihi fayahtadiku huwa wa ghairuhu bi syu'umi dhunubi wa dhulmi. Di antara dampak maksiat, selain pelaku maksiat juga terkena kesialan dosa, baik dari kalangan manusia maupun hewan ternaknya. Kesialan itu menimpa orang-orang yang di sekelilingnya atau menimpa hewan ternak, maka pelaku maksiat tadi dan yang berada di sekitarnya juga akan terbakar oleh kesialan dosa dan kezaliman. Bisa akan menimpa anak-anaknya, dosa dan maksiat kesialannya akan menimpa istrinya, keluarganya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, innal hubara la tamutu fi waqriha min man zalama adh-dhalim. Sungguh burung-burung, namanya burung-burung hubara, burung-burung yang panjang lehernya bisa mati dalam sarangnya disebabkan apa? Kezaliman orang-orang yang zalim. Man zalama adh-dhalim, disebabkan kezaliman orang-orang yang zalim. Bahwasanya kezaliman, salah satu bentuk dosa ini akan membuat sial. Qala al-Mujahid, al-Imam al-Mujahid mengatakan, innal bahaim tul'inu asata bani Adam idza ishtaddat sanah wa amsaka al-matar wa taqul hada bi syu'umi ma'siyati ibni Adam. Sesungguhnya binatang ternak itu melaknat, binatang ternak, hewan-hewan semuanya melaknat para pelaku maksiat dari kalangan manusia. Jika terjadi kemarau yang sangat panjang, maka mereka mengatakan, ya, hewan-hewan ini mengatakan, binatang ternak mengatakan, ini disebabkan kesialan dosa dan dosa manusia ketika musim kemarau panjang.
maka hewan-hewan melaknat para pelaku dosa dan maksiat. Dia mengatakan ini disebabkan kesialan dosa maksiat yang dilakukan oleh anak Adam. Kemudian waqala Ikrimah, dawabul ardi wa hawamuha hatta al-khannas wal aqarib yaqulun muni'na al-qatr bidhunubi bani Adam. Ikrimah mengatakan binatang-binatang melata dan juga serangga-serangga di bumi sampai kambing, kemudian juga kalajengking berkata, dia mengatakan muni'nal qatar bidhunubi bani Adam, kami terhalang dari hujan disebabkan dosa yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Sehingga pelaku maksiat tidak hanya mendapatkan hukuman dari dosanya, tetapi juga mendapatkan laknat dari yang tidak berbuat dosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah pembacaan daripada kitab Ad-Da' wa Dawa. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga Allah menjaga kita daripada dosa dan maksiat kepadanya, dan terus kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wafiqna lihudak waj'al amalana fi ridaq. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan tutupilah aib-aib kami, berikanlah kami kepada jalan hidayahmu. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal saleh yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.